Terus membahas apa kita ini? Oke Pak Cik, selamat pagi. Pagi. Ini kita tayang dulu nih, hari ini kita mau cerita dulu nih. Cerita apa kita? Dulu kan pengalaman yang menarik kurasa itu waktu pulang ke kampung Dolok Sanggul. Ah, Ada hal menarik di situ, seperti ya memang berbau mistik ya, misteri. Karena memang untuk naik sepeda motor dari Medan, kota Medan itu ke Dolok Sanggul jam 12 malam. Jam 12 malam ya? jam 10 malam. Nah, jam 10 malam. Jam 10 malam itu nggak terbayangkan sama aku. Jangankan sampai Dolok Sanggul, sampai ke Banjai saja aku udah malas, aku tuh dinginnya minta ampun kayak gitu. Itu dulu waktu masih lajang. Kalau sekarang ya udah nggak berani lagi lah. Kira-kira tahun berapa? 2008, 2009 lah. Ya. Cocok betul kan dulu duduknya itu nggak enak kali, masa nyamping pantat nih ya. Yang betul lah. Gimana? Ini mic-nya Baguskan dulu. Atur dulu mic-nya ini. Payah kali jadinya aku nih ngomong ini. Nah, mana lah? Baguskan lah, kurang lah. Cuman ya, cerita pun kayak gini dibuatnya. Aduh, yang betul lah. Ah, cuman. Udah enak ya? Udah. Enak kan lu posisi? Ganteng aku. Jadi ceritanya itu ada hal yang berbau mistiknya, itu aku pengen dengar dulu. Karena menarik buatku. Mistis atau mistik? Mistik lah. Mistiknya itu? Mistis atau mistik? Mistik, ya, mistik. 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 Mistik atau mistis? Mistis. Bukan bistik ya. Bukan mistik, mistis. Bistik. Bistik itu makanan. Ya udahlah, cerita kalau dulu itu. Kalau ditanya soal itu, biar tahu juga dulu teman-teman yang lain ya. Itu kan dulunya setiap pulang ke kampung, dulu kan orang tua di kampung. Jadi waktu masa lajang kalau setiap pulang itu selalu jalan malam, dan itu naik sepeda motor memangnya. Itu terakhir naik sepeda motor kalau nggak salah 2008 atau 2009. Jadi itu berangkat dari Medan itu jam 10 malam. Ini mau cerita beneran atau dibohong-bohong ini? Ya beneran lah. Oh beneran. Ini pengalaman ini, Wak. Ya pengalaman. Jadi startnya itu selalu dulu setiap pulang itu ke kampung selalu jalan malam. Dan itu lintasnya selalu dari Tanah Karo, Brastagi, terus ke Sidikalang, baru langsung tembak ke Dolok Sanggul. Dari Dolok Sanggul ke rumah kita dulu itu sekitar setengah jam sampai 1 jam lah. Dari Medan tuh berapa jamnya sana itu? Kalau dari Medan berapa jam di itu? 6 sampai 7 jam lah normalnya. Ada berhenti tuh? Ya kalau naik kereta ya kok di Medan ya namanya. Kalau naik kereta panjang betul. Iyalah berhenti lah. Cuman enggak, keretanya itu panjang. Bukan kereta api. Oh iya. Kalau di Medan kereta namanya. Oh iya. Siapa Cik? Salah gua. Kita kan orang Medan, bukan orang Jakarta. Ya terus. Jadi kalau dulu itu selalu pulang ke kampung, setiap pulang itu pasti jalan malam. Jadi start dari Medan itu kalau nggak jam 9 malam, jam 10 malam lah. Tapi ada pengalaman menarik dan udah tobat lah. Pengalaman menariknya itu waktu di sebelum Sidikalang itu kan ada jalan sebelum Sidikalang. Kalau dari Dolok Sanggul itu sebelum Sidikalang, kalau dari Medan itu setelah Sidikalang mau menjumpain Tele itu kan ada beberapa jembatan Ya. Yang harus kita lewatin. Ya pernah juga lewat situ. Nah, jadi jembatan pertama yang kita lewatin itu, yang ku lewatin lah ya, itu pertama di sebelah kiri itu jembatan, tepi jembatannya itu ada sosok hitam, sosok seperti bayangan lah, tapi memenuhi bahu jembatannya penuh gitu. Berarti sebesar apa bayangannya? Ya sebesar kayak rumah gitulah. Udah. Jadi itu kalau bayangannya sebesar itu, bendanya orangnya di mana itu? Balik gunung itu. Karena kan gini,
dulunya kita kan pulang kampung itu selalu ngambil jalan malam karena nggak suka dengan panasnya kota Medan dulu, Makanya panasnya, makanya ngambil jalan malam. jalan malam ya, nggak panas Nggak dingin. panas. Jadi nggak ada, karena udah terbiasa pulang naik kereta setiap pulang kampung jalan malam, nggak ada pikiran aneh-aneh, nggak ada, Lurus-lurus aja. lurus-lurus aja, dan nggak ada, kita nggak ada percaya yang gitu-gituan. Cuman yang kenyataannya itu yang terakhir aku pulang ya, terakhir aku pulang Nemuin hal yang kayak gitu. nemuin hal yang seperti itu gitu. Jadi ada sosok bayangan hitam dan besar di jembatan itu, mana aku cuekin. Bisa digambarkan nggak kira-kira itu biar orang lain bisa juga ikut berhalusinasi membayangkan itu. Gimana kira-kira itu? Kalau dibilang bayangkan, seolah-olah kayak apa ya, kayak orang yang seperti Batman lah. Batman lagi muter bang gitu. Ya seperti itulah, ada sosok dia semacam berjubah besar berdiri di atas temboknya jembatan itu. Jadi Itu satu jembatan itu penuh itu ya. penuh. Tapi karena kita pikirannya nggak ada yang aneh-aneh, paling ya mungkin halusinasi gitu aja. Udah kita cuekin aja, aku cuekin aja gitu, aku jalan pulang terus jalan. Tapi itu sebelumnya Pak Cik, waktu mengendarai itu betulnya tuh katanya stangnya bergoyang-goyang gitu. Nah itu bukan pas di situ. Jadi waktu udah melihat kejadian seperti itu, tetap jalan nih, udah tetap Ya. jalan. Jadi ada jembatan berikutnya, itu ada 2 mobil Ya, menepi, minggir lah kan, Ini. istilahnya minggir. Jadi Nggak tahu juga kenapa. nggak tahu juga Bener. kenapa minggir. Cuman semua penumpang itu pada keluar dan posisi mereka sedang berdoa gitu. Jadi Tuh. ini pikiran saat itu, apa mereka melihat yang kulihat? Apa mereka melihat yang kulihat makanya mereka gitu? Itu Iya. pertama nalar yang ditangkap Iya, gitu. iya. Kenapa mereka berhenti gitu Kenapa ya? mereka berhenti gitu? Berdoa pula. Oke, terus. Dan posisi berdoa gitu. Hmm. Di tengah, bisa dibilang tengah hutan lah itu. Itu kalau nggak salah sekitaran jam 1:30 pagi, jam 2 pagi gitulah. Jadi begitu melihat mereka, udah mulai ada kekhawatiran. Loh, berarti mereka melihat apa yang kulihat gitu. Iya. Berarti udah mulai diseriusin, ini ada apa gitu. Makanya Itu posisi berarti berhenti juga itu nggak jalan ya? pelan, nggak berhenti, pelan tetap jalan gitu. Oke. Dia merhatikan kan, kita lihat kiri tuh kan, wih ada apa ini gitu. Mana tetap jalan gitu. Karena posisinya kan nggak ada lampu jalan. Ya gelap ya. Kalau pernah lintas ke sana kan nggak ada lampu jalan. Nggak ada, memang nggak ada lampu jalan. Asli gelap kan. Iya, nggak ada jalan lintas, ya lampu lintas lalu Nggak ada lampu jalan tuh, nggak ada. Jadi tetap lanjutkan perjalanan karena mau pulang ke kampung kan, jumpai orang tua di kampung. Jadi, nah yang bikin itu sempat berhenti di jembatan berikutnya. Pertama nih jembatannya kan sosok tadi di bahu jembatannya. Ya. Ini di tengah jalan dia berhenti. Di tengah jalan itu. Di tengah jalan itu dia berhenti kayak tiduran gitulah. Jadi sosoknya itu gimana tadi bilangnya ya? Ada kepalanya, terus badannya itu memenuhi jalan itu. Jembatan itu. Memenuhi. Jadi kita nggak bisa lewat gitu. Sama sekali nggak bisa lah. Sama Pokoknya sekali dipenuhi nggak sama bisa dia lewat. semua ya. Iya. Jadi pas posisi gitu ya aku berhenti. Ya, aku berhenti. Aku lihat tuh, mah ini Itu berhenti sambil melototin dia gitu. melototin. Ini besar juga. ini apa ini? Ini manusia atau apa? Karena bahu jalan itu semua penuh badan dia semua di tengah jalan itu sampai di jembatan itu gitu. Tampang dia tuh nampak nggak tampangnya tuh? Wajahnya tuh apanya gitu? Kalau wajahnya itu nggak lihat langsung muka apa ya, wajah mata ke mata sih. Cuman agak gimana ya? Sosoknya itu kalau orang Batak bilang kayak apa namanya itu, harimau jadi-jadian. Istilah di Medan mungkin begu ganjang gitu ya? Bukan, bukan ya? ganjang kan istilahnya apa? Genderuwo. Inilah lupa, gua udah bilang udah terlalu lama tinggal di Medan ini. Pokoknya itu bahasa Bataknya lupa. Tapi dia sosok kayak harimau jadi-jadian lah. Jadi seolah-olah
sosok harimau atau anjing lah, besar tapi segede rumah lah, sebesar rumah. Bayang lah tuh susah rumah. Jadi memenuhi jalan itu. Jembatan tuh ya. Jadi nggak bisa lewat gitu. Pas di tengah jembatan. Pas di tengah jembatan. Jadi kepikiran jadi yang tadi barusan dilewatin. Wah, Karena ini. apa karena ini gitu kan? Mereka melihat juga gitu. Terus ya karena nggak bisa lewat gitu ya berhenti. Di tengah jalan tuh berhenti, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa sama sekali, tetap berhenti di situ aja gitu. Itu lampu sepeda motor itu kan hidup tuh. Itu nyorotin dia tembus bayangan tuh enggak? Kalau nyorotin dia gimana bilangnya? Posisi saat itu nggak langsung ke mukanya sih, karena seingatku dulu waktu berhenti posisi lampu kereta hidup, tapi nggak langsung menyoroti ke badannya langsung gitu. Masih ada sekitaran jaraknya itu kurang lebih ada jarak sekitar 5-10 meter lah. Karena Ya. udah ada sosok tadi kita kan stop berhenti, ini apa ini kan gitu. Karena sejujurnya kalau pulang ke kampung bisa ditanya ke keluarga, itu setiap pulang memang selalu lewat dari situ gitu. Dan selalu jalan malam, nggak pernah enggak. Karena dari dulu mau naik kereta, mau bawa mobil lebih senang jalan malam gitu. Jadi begitu berhenti, nah bingung nih mau lewat gimana kan gitu. Jadi cuman satu bahasa yang aku sampaikan. Terakhir bayangan tadi minggir gitu, kasih jalan. Karena yang ku sampaikan pakai bahasa Batak lah ya. Ku sampaikannya artinya gini, aku mau pulang ke kampung, jumpain mamaku di kampung, gak ada niatku jahat, kasih aku jalan. Hanya itu yang ku sampaikan, tapi dalam bahasa Batak gitu. Entah dia ngerti entah bagaimana ya tiba-tiba sosok tadi itu Bayang itu bergeser ke arah bahu jembatan. Jurang tuh lah berarti. Ya ke arah situlah. Dan yang ini Merinding ya? ini ya. Jadi kalau waktu udah naik ke atas bahu jembatan ini kan kita mau lewatnya, aku mau lewat nih gitu. Iya. Gitu mau lewat, aku mandang ini Mobil yang di belakang tadi. bukan Oh, ke mandang jembatan itu lagi? sosok itu gitu. Ah. Ya kami pandangan Dia ngeliat juga. ngeliat juga gitu. Oh, mak. Awak ikutan merinding nih. Jadi sosoknya itu apa ya, bisa dibilang seram lah. Seramnya ini harus tutup mata nih baru bisa dibayangin ini, diingat lagi kondisinya itu. Jadi merinding juga jadi itu. Matanya merah, bibirnya merah berdarah, dan dia berjubah semacam sosok serigala harimau gitulah, berbulu tapi berjubah besar. Apa istilahnya di Batak ya? Aku lupa namanya. Kalau orang Batak tahu itu yang aku maksud. Jadi begitu menepi naik ke pinggir bahu jalan, lewat kan, permisi, bilang Sambil ngelirik. sambil Iya. ngelirik pakai dalam bahasa Batak juga. Ya. Permisi Itu jalan pelan itu ya. terima kasih, jalan pelan. Jelas sekali lah nampak. Jelas, sangat jelas. Jadi yang bikin kejadian yang bikin kapok itu setelah ngelewatin itu kan ada tanjakan. Ya. Jembatan ini baru tanjakan, Betul. Oke. tanjakan baru dia tikungan ke kiri. Ya, aku masih ingat. Tikungan ke kiri dia jalannya, tikungan ke kiri. Jadi pas mau nikung itu stang kereta ini seolah-olah seperti kita nabrak batu, Bergetar, goyang-goyang gitu. goyang gitu. Goyang stangnya gitu. Aduh, Itu kendaraan lain nggak ada tuh sama sekali. nggak ada kendaraan lain. Jadi saking bingungnya kan karena udah terbiasa lewat situ. Iya. Kan jalannya mulus tuh kan. Iya betul. Ini kok bisa goyang gitu. Goyang. Begini-begini Goyang, berarti. Seolah-olah stang kereta itu Kayak kita digoyang-goyang. digoyang gitu. Jadi Udah ngelewatin tadi ya padahal. udah ngelewatin tadi tuh. Udah permisi juga. Udah permisi juga. Jadi waktu udah bergetar gitu, saking penasarannya aku berhenti. Aku berhenti, aku menepi ke jalan. Itu stang kereta itu masih goyang, Dilepas pun goyang. masih goyang. Dilepas nggak dipegang. Pas goyang stang keretanya.
Jadi Pakcik, apa yang kau lakukan Pakcik? Nggak tahu lah. Mungkin ada kesalahan di belakang sebelum berangkat mungkin ya. Tapi kalau aku Pakcik mungkin aku udah lari, aku tinggalkan keretaku itu. Ya nggak ada, tetap goyang gitu. Jujur aja saat itu takut sih ada, tapi nggak terlalu takut. Takut ada tapi nggak terlalu, nggak, karena dia dulu nggak percaya yang gitu-gitu gitu. Nggak apa ya. Jadi berarti masih bisa tetap tenang gitu, Masih tenang, ngadapin yang masih kayak tenang. gitu betul-betul nyata. Stang sepeda motor goyang-goyang itu masih bisa tenang gitu. Iya, masih ini masih bisa kontrol diri lah. Jadi itu ke kiri, kita menepi kan. Jadi mobil yang dari arah depan Itu berhenti juga. itu berhenti, mobil dari arah belakang itu berhenti. Itu pas yang goyang-goyang stang itu. Pas tang goyang-goyang itu Berarti mereka ngelihat dong. mungkin. Jadi yang di depan pun tidak berani lewat, yang di belakang pun tidak berani lewat. Tunggu sebentar. Berarti kalau yang kubayangkan nih, itu ada ngelihat waktu stang goyang-goyang itu, ada ngelihat kiri kanan depan belakang, Kalau ada bayangan, ada sosok juga nggak? nggak ada, cuman posisinya aku tuh disorot lampu oleh mobil depan dengan mobil di belakang. Otomatis mereka juga ngelihat dong. Itu aja logikanya kan. Ya, Karena ya, aku ya, posisinya disorot lampu mobil di belakangku dan lampu mobil yang di depan. ya. Oh berarti di situ posisinya benar-benar terang lah waktu stang goyang-goyang itu. Terang karena di sentel. Tapi nggak nampak kiri kanan. nggak ada sosok. Berarti cuma posisi gini melototin stang tuh Goyang goyang-goyang. sendiri. Oh, berarti bisa jadi mereka ngelihat tuh Pakcik. Bisa jadi. Ya disimpan dulu Pakcik untuk cerita pengalaman Iya, selanjutnya betul. kita ceritakan di season berikutnya. Ada banyak hal menarik kayaknya yang Oh bisa banyak. diceritakan. Atau mungkin kawan-kawan juga kan mau juga dengar-dengar cerita. Atau berbagai cerita juga sama kawan-kawan. Ya tapi kadang bingung juga di saat suruh cerita gini dikira dibuat-buat dan ngarang-ngarang. Padahal itu real, saksinya ada, ceritanya. Dan nanti kita tampilkan narasumber yang bersangkutan. Jadi ini apa ini tujuannya cerita kayak gini, mau bikin apa ini? Ya nggak ada sih sebenarnya, cuma untuk berbagai pengalaman yang berbau mistis, Membangunkan gitu. membangkongkan yang nggak masuk akal. Aduh, Sebenarnya dunia. kan kalau menurut Pakcik sendiri mengenai hal seperti itu bagaimana? Nggak apa, sampai sekarang ini sih nggak penting sih sebenarnya dibahas, karena orang barat sana aja udah mikir tinggal di Mars. Sama bahas yang nggak penting kayak gini nggak ada faedahnya sih sebenarnya. Tapi hal yang menarik tuh untuk diceritakan, karena aku yakin orang lain juga punya hal-hal yang pernah ngalamin. Oh, kayaknya kalau disimpan di sendiri aja nggak enak gitu, harus keluar gitu. Nggak enak nih, aku nggak tenang. Ini harus ceritain. Cuman kesannya jadi pembunuhan karakter ini. Ya enggak juga sih. Karena Aku yakin di luar sana juga banyak orang pernah yang ngalamin yang mungkin yang lebih serem, lebih ya parah mungkin. Nggak tahu juga sih, cuma kan kita cuma berbagi cerita aja sih. Itu aja sih tujuannya. inilah, kalau kita ada cerita ya boleh ditanya, saksinya juga ada, kejadian, Benar-benar kejadian. benar-benar kejadian. Nah, itu real nyata atau bagaimana sampai sekarang? Ya buktinya kita terakhir camping itulah. Ya itu nanti kita ceritakan di sesi berikutnya. Semoga cerita ini menarik buat kawan-kawan sahabat Bukaraja ya. Oke, see you next session. Oke, terima kasih.